Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Nafis Imron Qurtubi dengan NIM 2312576. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Jadi di sini tuh ada latar belakang dalam sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Latar belakangnya adalah perencanaan pendidikan, proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, merumuskan kebijakan, dan mengembangkan strategi guna mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa aspek penting yang menjelaskan mengapa perencanaan ini diperlukan. Jadi ada 4 bagian, yaitu tantangan global dan nasionalisme, peningkatan kualitas SDM, keterbatasan sumber daya, dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Lanjut, ada pembahasan. Yang pertama, asal-usul perencanaan pendidikan. Yang kedua, ada perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga, perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Yang keempat, perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Dan kelima, ada hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Dilanjut, ada asal-usul perencanaan pendidikan. Peradaban kuno adalah perencanaan pendidikan pada masa peradaban kuno seperti negara Mesir, Yunani, dan Romawi. Lebih bersifat informal. Zaman Renaissance dan pencerahan di Eropa pada masa Renaissance abad ke-14 hingga ke-17 dan pencerahan abad ke-17 hingga ke-18, perencanaan pendidikan mulai menjadi perhatian intelektual dan pemerintah. Era revolusi industri abad ke-18 hingga ke-19, perkembangan teknologi dan ekonomi pada era revolusi industri memicu peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja terampil. Keseluruhan perkembangan ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Perencanaan pendidikan pada Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945, perencanaan pendidikan di banyak negara terhenti atau berubah secara drastis karena fokus utama pemerintah adalah pada perang.
eh, perang, pertahanan, dan pemulihan ekonomi. Banyak sekolah dan institusi pendidikan yang ditutup atau dialihfungsikan untuk kepentingan perang. Namun, di balik situasi ini, perencanaan pendidikan pada masa Perang Dunia Kedua dan setelahnya tetap penting dan memengaruhi berbagai pendidikan dirancang di era pasca negara. Beberapa ciri dan dampak perencanaan pendidikan selama dan setelah Perang Dunia Kedua adalah: yang pertama ada penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan perang, yang kedua penghentian dan penghancuran fasilitas pendidikan, dan yang ketiga pendidikan anak-anak di pengungsian, dan keempat perencanaan pendidikan pasca perang, dan kelima ada pendidikan sebagai alat pembentukan perdamaian. Perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, perencanaan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama di banyak negara, terutama di Eropa dan Asia, yang hancur akibat perang. Pendidikan dianggap sebagai elemen penting dalam rekonstruksi dan stabilisasi sosial ekonomi, serta untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia mengalami beberapa tahap yang dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Di negara ini, sejak masa kolonial hingga era modern, perencanaan pendidikan di Indonesia terus-menerus mengalami evolusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Berikut adalah beberapa periode penting dalam perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada masa kolonial Belanda, dan yang kedua ada masa awal kemerdekaan 1945, dan yang ketiga ada Orde Lama, itu tahun 1950 sampai 1965, dan yang keempat ada Orde Baru, itu 1966 hingga 1998, dan yang kelima ada reformasi dan pasca reformasi, itu tahun 1988 sampai sekarang. Nah, hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan secara keseluruhan semua. Hubungan antara perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan sangat erat dan saling mendukung. Perencanaan pendidikan menyediakan arah dan tujuan strategis bagi pengembangan pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan
bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut dan mengelola proses pendidikan agar berjalan efektif. Keduanya harus bekerja sama secara harmonis untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Dengan kesimpulan dari judulnya Sejarah Perkembangan Perencanaan Pendidikan, itu ada sejarah perkembangan perencanaan pendidikan adalah bahwa perencanaan pendidikan berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi dan teknologi yang dihadapi oleh masyarakat. Setiap periode sejarah membawa tantangan dan kebutuhan baru yang kemudian mempengaruhi bagaimana pendidikan direncanakan dan dilaksanakan. Secara keseluruhan, perencanaan pendidikan telah berevolusi dari sekedar memberi akses pendidikan bagi kaum elit menjadi sistem yang lebih inklusif, merata, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat nasional dan global. Terima kasih untuk dosen pengampu kita, Ibu Helna Nelis, MPD. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.